Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita semua. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita akan mendengarkan renungan kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya, untuk hari ini, untuk berkat-Mu, berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan berkati kami, siapkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman-Mu, dan ajarkanlah kami untuk melakukan apa yang telah kami dengar daripada malam hari ini. Berkati kami semua, termasuk hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, langsung saja Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, jadi ini perintah Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ya, jadi kalau Bapak Saudara baca di ayat 1, 2, 3 itu dikatakan akulah pokok anggur ayat 1, ya. Jadi Yesus mengibaratkan bahwa dia itu pokok anggur dan kita ini ranting-rantingnya, ya. Kemudian lanjut, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, ya. Jadi sama seperti ranting yang tidak tinggal pada pokok anggur, dia tidak akan berbuah. Kita pun sama, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak melekat, tidak menyatu, tidak bersekutu, tidak intim dengan Tuhan, dikatakan kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi udah jelas, ya Bapak Saudara. Di dalam Tuhan kamu akan berbuah, dan di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu udah pasti. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Inilah kehidupan orang-orang yang tidak berbuah, ya. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, ya, dan kamu pun akan menerimanya. Dalam hal inilah, ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, ya. Jadi inti atau pesan firman Tuhan atau yang menjadi judul khotbah pada hari ini adalah tetap melekat pada Tuhan, ya. Tetap melekat pada Tuhan, ya. Mungkin kita kata ini sering kita dengar tapi sukar untuk dilakukan, ya. Sering kita dengar, bahkan sudah sering kali kita mendengar, tetapi sering kali juga kita abaikan karena kita mungkin beranggapan bahwa melekat dengan Tuhan itu suatu hal yang nanti bisa aku lakukan nanti, bahkan ketika aku udah tua, udah mau dekat-dekat kematian, barulah saya melekat kepada Tuhan, ya. Kata melekat ini seringkali kita abaikan, tapi perlu kita garis bawahi bahwa pentingnya sebuah melekat atau sebuah kata melekat ini ketika kita harus melekat dengan Tuhan, itu penting bagi kita sekalian karena ada beberapa hal yang harus kita lihat, ya. Hal yang pertama, ya Bapak saudara-saudari, lihat firman Tuhan di ayat yang 4 tadi saya sudah katakan, tinggallah di dalam aku, ini perintah Tuhan, dan kamu tinggal di dalam aku, ya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi yang pertama adalah ketika kita tidak melekat pada Tuhan, itu yang pertama itu kita tidak berbuah, Bapak Ibu Saudara. Bukankah hidup ini yang kita inginkan adalah menjadi pribadi-pribadi yang dapat berguna atau menghasilkan buah atau produktif, ya?
Tapi kunci menjadi pribadi yang produktif terlebih di hadapan Tuhan, itu standarnya yang pertama, syarat yang pertama adalah kamu harus mendekatkan diri atau kamu harus tinggal di dalam Tuhan. Punya keintiman dengan Tuhan, punya relasi yang baik dengan Tuhan, bukan cuma dengan relasi orang banyak atau orang sekitar, tetangga atau siapapun itu. Tetapi terlebih kita harus punya relasi yang baik, tinggal di dalam Tuhan dan mengizinkan Tuhan itu tinggal dalam kehidupan kita. Dalam hal inilah kita akan berbuah, kita menjadi orang-orang yang produktif, kita menjadi Kristen-Kristen yang eksis sampai di akhir-akhir ini. Bukan Kristen yang kelihatannya hidup namun sesungguhnya mati karena tidak menghasilkan buah. Gitu. Kristus tidak mencari orang seperti itu di akhir-akhir ini. Ya. Yesus tidak mencari orang-orang seperti itu. Karena mereka yang seperti ini di ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-6 dikatakan barang siapa yang tidak dalam aku ia akan dibuang ya kan, seperti ranting menjadi kering. Yang pertama kita akan menjadi kering, kemudian dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, tidak berguna Bapak Ibu Saudara-saudari. Inilah keadaan orang-orang di akhir zaman, kelihatannya hidup namun mati, tidak berbuah, tidak produktif, tidak menghasilkan sesuatu. Untuk dirinya sendiri saja tidak menghasilkan, apalagi untuk Tuhan. Gitu. Nah, semoga saya dan Bapak Ibu Saudara tidak termasuk dalam kategori orang seperti ini. Itulah sebabnya Yesus berikan satu jalan, berikan syarat. Aku loh pokok anggur, aku loh sumber kehidupan, ya. Kalau Bapak Saudara perlu kita ketahui bersama bahwa pokok anggur ini merupakan salah satu makanan pokok ya, minuman pokok. Salah satunya roti. Jadi orang Israel pada zaman itu makanan pokoknya ya roti dengan anggur. Itulah sebabnya nanti Bapak Saudara bisa baca dalam Yohanes pasal yang ke-6 Yesus berkata akulah roti hidup ya. Dan sekarang di Yohanes pasal yang ke-15 Yesus berkata akulah pokok anggur. Artinya apa? Yesus menjamin semua kehidupan. Apa yang menjadi kebutuhan pokok kita itu dipegang oleh Yesus. Ya, itu semua Yesus punya dan Yesus bisa memenuhi semuanya itu. Tapi syaratnya adalah engkau harus tinggal di dalam Tuhan, melekat pada Tuhan di hari-hari ini. Kalau kita tidak melekat, kita tidak mendekatkan diri di hadapan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita karena kita masih muda atau karena kita punya pemikiran yang bagus, analisis yang baik, ya kan? Saudara akan diikat, saudara menjadi kering, saudara diikat dan saudara akan dibakar, saudara tidak berguna. Jangan bangga dengan apa yang mungkin secara material kita sukses, tapi apakah kebahagiaan atau perkenanan Tuhan itu ditandai dengan keberhasilan kita secara materi? No, Bapak Ibu Saudara. Harta surgawi itu tidak dinilai dari seberapa banyak uang atau seberapa banyak materi yang kita hasilkan di bumi, tapi seberapa banyak jiwa yang kita bawa, itulah harta surgawi gitu. Harta surgawi itu bukan berbicara tentang emas, perak, permata, no Bapak Ibu Saudara. Itu gak akan ditanyakan oleh Tuhan ketika kita nanti berhadapan dengan Tuhan. Tapi yang menjadi harta surgawi adalah ketika kita mampu membawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Kita terlalu sering mencari harta duniawi sampai kita lupa kita harus bawa harta surgawi di hadapan Tuhan. Ya. Inilah yang Yesus tawarkan. Tinggallah di dalam aku. Seringkali kita bilang susah untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Susah melakukan perintah Tuhan. Susah melakukan ini, melakukan itu. Karena syaratnya apa? Kita lupa. Harus tinggal dalam Tuhan. Gitu. Kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Jangan harap kalau kita bisa melakukan firman Tuhan sedangkan pribadi kita saja jauh di hadapan Tuhan. Jangan. Itu tidak akan, itu mustahil gitu. Oleh sebab itu kita harus tinggal dalam Tuhan. Kalau tinggal dalam Tuhan, Tuhan yang akan mampukan kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu. Tapi seringkali kita abaikan, ya. Lihat firman Tuhan, tinggallah dalam aku. Inilah yang Yesus tawarkan. Kalau kamu tinggal dalam aku, ya kan, kamu akan berbuah. Tapi kalau kamu tidak tinggal dalam aku, sama seperti ranting yang tidak tinggal dalam pokok anggurnya itu, dia akan menjadi kering dan tidak berbuah. Ya, saya rasa kita semua tidak ingin dikategorikan dalam orang-orang seperti ini yang tidak berbuah atau orang-orang yang tidak produktif, kelihatannya aktif atau kelihatannya hidup, berjalan, bernafas, tetapi sebenarnya tidak berbuah, mati kehidupan rohaninya.
Saya rasa kita mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ya. Ini yang Yesus tawarkan, tinggallah dalam aku. Di ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, barang siapa ya, yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Ya, bayangkan. Tuhan bilang ia akan berbuah banyak, bukan satu. Tuhan gak bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, kamu akan berbuah 1 atau 2 atau 3 atau 10. Enggak. Tuhan bilang kamu akan berbuah banyak. Itu. Mungkin ini yang menjadi perenungan kita bersama ketika kita berpikir, atau mungkin dalam kehidupan kita ketika kita berhasil melakukan satu perintah Tuhan saja, itu rasanya tuh bangganya luar biasa. Ya kan? Ketika kita bisa berbuah satu saja di hadapan Tuhan dengan dialaskan kebenaran firman Tuhan, kita mungkin akan puas. Mungkin yang hari ini kita nggak berbohong, yang tadinya kita harus berbohong, tiba-tiba kita memberanikan diri di atas kebenaran firman Tuhan, saya tidak akan berbohong, ataupun apapun itu nilai-nilai kebenaran, mungkin kita akan puas, kita merasa, Tuhan terima kasih, bersyukur, bangga. Tapi Tuhan bilang kamu akan berbuah banyak, bukan cuma satu, banyak. Satu aja syukur-syukur, apalagi banyak, lebih banyak bersyukur lagi ya. Bapak Ibu Saudara, ini katakan ya, ia akan berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak akan berbuat apa-apa. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangankan banyak, satu yang gak bisa. Itu. Jadi standar untuk kita berbuah itu melekat kepada Tuhan. Ya. Jangankan berbuah satu, banyaknya satu gak bisa. Gitu. Syaratnya kita harus melekat kepada Tuhan. Ya. Di ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Bayangkan, sudah tinggal dalam Tuhan, Tuhan bilang kamu minta aja, apa yang kamu kehendaki akan aku beri. Kamu akan menerimanya, bukan nanti, bukan itu nantilah kapan-kapan, enggak, kamu akan menerimanya. Enggak di skip oleh Tuhan, enggak next, enggak. Tuhan bilang kamu akan menerimanya, tapi standarnya itu melekat kepada Tuhan, itu standarnya. Ya. Dan yang ke-8, terakhir, ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bayangkan, Tuhan dipermuliakan. Bapa dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuat banyak. Kalau kita berbuah, Bapa kita itu dipermuliakan. Ini yang menjadi tujuan kita, yaitu menyenangkan Tuhan. Ya, bagaimana menyenangkan Tuhan? Seringkali kita bertanya, bagaimana sih cara menyenangkan Tuhan? Salah satunya adalah berbuah. Ya, sebelum berbuah, saudara harus melekat kepada Tuhan. Karena itu yang akan membuat kita, menguatkan kita, yang memberi kekuatan untuk kita dapat berbuah. Ya. Ayat 8 bagian terakhir. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Ya. Jadi mereka yang melekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan, selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, mereka inilah yang disebut dengan murid-murid Tuhan. Bukan yang berpangkat atau yang berstatus Kristen, bukan. Karena orang Kristen belum tentu pengikut Kristus, gitu. Ya. Inilah yang menjadi tanda bahwa kita murid-murid Tuhan, yaitu ketika kita melekat, kita kenal siapa Bapa kita dan kita berbuah bagi Kristus. Meskipun di tengah-tengah kondisi seperti ini, itu tidak menjadi halangan untuk kita tidak berbuah. Justru itu mendorong semangat kita, membangkitkan semangat kita. Saya harus melekat kepada Tuhan supaya di hari-hari ini saya semakin berbuah, supaya Bapa saya dipermuliakan. Kalau Bapa saya dipermuliakan, tanda bahwa saya adalah murid-murid Tuhan. Terima kasih. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Bersyukur untuk firman-Mu yang sudah hamba sampaikan. Berkati jemaat-Mu supaya setiap firman-Mu yang sudah hamba bagikan pada hari ini, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas selalu memperlengkapi, mengingat dalam kehidupan jemaat Tuhan, supaya mereka semakin hari semakin membawa diri mereka untuk melekat padamu, untuk mereka berbuah bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.